Dan ketika Bram mengangkat wayang itu, dia langsung merasakan kayak ada sesuatu yang aneh di tangannya. Kalau kulit kerbau, dia hafal betul. Karakternya itu kaku, seratnya juga agak tebal. Tapi untuk wayang Srikandi ini yang dipegang Bram itu beda total. Nah, jantung Bram itu langsung deg-degan. Kalau hewan, ini nggak mungkin. Dan yang punya bekas luka seperti ini biasanya manusia. Bram langsung agak menjauh dari peti itu. Nafas Bram ini mulai nggak beraturan. Gila. Ini kulit orang, ini kulit manusia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bram yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita perlu ngomongin sebentar soal sejarah ya. Ini bukan sejarah yang ada di buku pelajaran sekolah, tapi sejarah sisi gelap dari seni yang kita banggakan selama ini, yaitu wayang. Nah, tentu kalau teman-teman membaca judul, tentu kalian pasti kaget karena ini kita akan bercerita tentang wayang dari kulit manusia. Dan ketika pertama kali kami mendapat cerita ini, tentu kami agak penasaran apakah memang benar ada atau ini cuma mitos. Tapi narasumber yang bercerita kepada kami ini menceritakan bahwa memang dia pernah bahkan memegang wayang kulit dari bahan manusia ini. Jadi kita mau ngomongin wayang kulit, dan teman-teman pasti tahu bahwa wayang kulit itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2003, dan itu merupakan kebanggaan kita semua. Dan kalau kita telusuri datanya, wayang ini usianya tua banget. Jauh sebelum agama-agama besar masuk ke Nusantara, nenek moyang kita dulu itu sudah memainkan wayang. Dulu namanya wayang itu wayang wuku atau wayang beber. Nah, awalnya wayang itu dipakai untuk ritual pemujaan roh para leluhur atau hyang namanya, makanya disebut wayang, dari kata bayang. Nah, yang dilihat itu bayangannya waktu itu. Jadi yang dianggap sebagai perwujudan roh nenek moyang yang turun menemui anak cucunya. Nah, itu awalnya. Dulu bahannya itu masih sederhana sekali. Kadang dibuat dari daun lontar yang digambar. Dan ketika masuk ke zaman Wali Songo, khususnya era Sunan Kalijogo, itu wayang ini diubah total. Karena ya seperti kita tahu di ajaran Islam itu tidak diperbolehkan menggambar wujud manusia secara utuh dan realistis. Jadi dari situlah bentuk wayang ini kemudian mengalami distorsi. Jadi seperti misalnya contoh tangan itu dibuat agak panjang sampai menyentuh lutut karena supaya nggak normal, supaya tidak menyerupai manusia. Terus lehernya pun juga seperti itu, dibuat jenjang, wajahnya juga dibikin miring, bahannya juga diganti jadi kulit kerbau atau kulit sapi yang dikeringkan supaya awet dan bisa dipahat dengan detail. Nah, ini fakta sejarah yang umum kita tahu.
Tapi kemudian ada satu desas-desus atau urban legend, bisa dikatakan gitu, di kalangan kolektor barang-barang antik kelas kakap atau orang-orang yang mainnya ini di pasar gelap. Biasanya di pasar gelap lelang benda pusaka itu. Nah, desas-desus ini, itu mereka meyakini bahwa kalau zaman dulu, ada beberapa dalang sakti ini yang sempat tidak merasa puas kalau wayangnya itu cuma dibuat dari kulit hewan. Kenapa? Karena kulit hewan itu pori-porinya kasar, seratnya juga tebal, dan kalau kena cahaya lampu blencong, lampu di pementasan wayang itu dari minyak kelapa yang dulu, bayangannya itu kurang hidup. Nah, selain itu kulit hewan ini nggak bisa menyimpan energi. Jadi dari situlah konon para dalang yang beraliran kiri ini menggunakan bahan lain yang lebih superior. Bahan yang seratnya lebih halus, tipis, dan juga tembus pandang. Dan juga mempunyai kelenjar minyak yang membuat wayang itu kelihatan agak glowing atau agak berminyak, seolah-olah berkeringat ketika dimainkan. Jadi bahan itu adalah bahan kulit manusia. Nah, pertanyaannya adalah kulit siapa yang digunakan? Apakah hasil dari pembunuh? Nah, ini yang membuat kita merinding ketika membaca cerita ini. Jadi menurut cerita orang-orang tua dulu, kulit itu bukan hasil begal atau pembunuh, tapi hasil persembahan. Jadi zaman dulu katanya ada sinden atau pemain-pemain gamelan yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan, atau mereka yang merasa hidupnya waktu itu cuma untuk seni. Dia di situ bakal membuat perjanjian dengan dalangnya. Jadi ini semacam kayak persembahan bahwa dia pengen sampai mati, dia pengen masih eksis di dunia perwayangan ini. Jadi dia bilang ke dalangnya itu, kalau saya mati, jangan dikubur semua. Pakai sebagian kulit saya untuk dijadikan karakter Sri Kandi atau Bima, biar saya bisa terus manggung selamanya. Nah, ini bentuk devosi atau pengabdian yang kebablasan memang, teman-teman. Ini kalau zaman sekarang tentu nggak masuk akal bisa kita terima. Tapi untuk orang zaman-zaman dulu yang mistisnya kenceng, ini dianggap hal mulia. Mereka menyebutnya mukso seni, walau sebenarnya itu praktik yang sangat ngeri sekali. Nah, cerita kali ini berpusat pada seorang laki-laki yang mengirimkan ceritanya kepada Kembara Sunyi, namanya Pak Bramantyo atau biasa dipanggil Bram. Nah, pada saat Mas Bram menceritakan kejadian itu usianya 32 tahun, dan kira-kira kejadiannya itu di tahun 2018. Jadi Bram ini awalnya nggak tahu apa-apa soal benda-benda bersejarah, dia nggak tahu juga tentang benda kuno, dia nggak tahu sama sekali. Tapi karena waktu itu, posisi Bram ini, dia pas lagi butuh kerjaan ceritanya, dan kebetulan ada kenalan omnya yang punya kenalan orang, kebetulan kenalan omnya Bram ini adalah seorang kolektor benda-benda seni. Dan waktu itu, orang ini lagi butuh orang untuk supaya kerja ikut dia. Jadi tugasnya ya nyari benda-benda bersejarah yang unik-unik, dan diutamakan itu peninggalan Nusantara kuno. Nah, disitulah Bram ini kemudian tertarik, dan dia mau nggak mau ya harus belajar. Nah, kita sebut nama bosnya ini Pak Hendra. Pak Hendra ini orang kaya, usahanya juga banyak, dan kalau orang-orang kaya itu biasanya kan koleksinya mobil-mobil sport atau mobil-mobil mewah, dan Pak Hendra ini beda. Beliau itu lebih senang mengkoleksi benda-benda sejarah. Karena beliau suka banget dengan benda-benda peninggalan leluhur Nusantara. Jadi waktu itu Pak Hendra ini mengkoleksi untuk kesenangan pribadi dan kemudian akhirnya menjadi bisnis. Nah, benda yang paling disukai Pak Hendra waktu itu adalah seperangkat alat gamelan yang katanya alat-alat gamelan ini dibuat di era Mojopahit. Jadi beda dengan sekarang. Beberapa bagian, misalnya kenong atau apa itu nggak seperti sekarang lah. Pokoknya ada bagian-bagian itu yang tidak ada waktu di era Mojopahit. Nah, Pak Hendra ini juga punya itu, dan itu adalah koleksi yang paling beliau jaga betul. Jadi kita cerita tentang Bram dulu. Bram ini lahir dari keluarga yang berpendidikan. Bapaknya adalah seorang dosen di salah satu universitas di Jogja, dan ibunya Bram ini adalah seorang arsitek. Nah, kalau dari kecil Bram ini cukup lumayan suka lah tentang sejarah, tapi nggak terlalu paham soal benda peninggalan Nusantara. Barulah setelah dia kerja ikut Pak Hendra itu, dia mulai paham secara perlahan tentang sejarah dan juga benda peninggalan kerajaan masa lalu. Jadi Bram ini hampir tiap hari ketika dia kerja ikut Pak Hendra itu,
dia hampir setiap hari itu neliti barang-barang antik. Dan dia belajar dari senior-seniornya di situ, karyawan-karyawan Pak Hendra yang lebih dulu kerja ikut Pak Hendra. Kadang-kadang Bram itu ngecek keaslian lukisan, itu diajari betul. Dia juga bisa menentukan tahun pembuatan keris, dan juga dia mengurusi jual beli benda seni yang harganya itu bahkan sampai miliaran rupiah. Nah, bagi Bram sendiri, benda pusaka itu ya kadang-kadang memang ada mistisnya. Tapi beberapa benda pusaka itu juga masih bisa dijelaskan secara logis kalau ada yang terkesan aneh misalnya. Jadi contoh, misalnya kalau ada keris yang bisa berdiri, itu Bram bisa menjelaskan bahwa itu karena keseimbangan titik berat dan juga tekstur warangkanya, bukan karena ada kodamnya. Jadi memang ada teknologi khusus yang membuat keris ini bisa berdiri. Nah, suatu hari, Bram ini dapat tugas khusus dari Pak Hendra. Dan Pak Hendra ini, bosnya ini lagi terobsesi, beliau itu pengen melengkapi koleksi wayang kulit Nusantara. Nah, waktu itu ceritanya, Pak Hendra ini dapat info A1 atau info valid dari jaringan broker barang-barang antik, bahwasanya ada satu set wayang legendaris yang sempat hilang dari peredaran sejak tahun sekitar 1840-an sampai 1850-an. Pokoknya waktu itu sejak berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Nah, nama set wayang itu adalah Kiai Gandrung. Dan wayang Kiai Gandrung ini terkenal banget, terutama di wilayah Jawa Tengah, di era-era tahun 50-an sampai 60-an, bahwa pernah ada wayang ini sempat hilang. Nah, di sini pembuatnya itu adalah seorang maestro dalang yang kita sebut saja namanya Mbah Jimah. Terus Mbah Jimah ini konon katanya orangnya itu sangat misterius sekali, orangnya agak nyeleneh. Dan pagelarannya itu selalu penuh sesak di kala-kala itu, di kala tahun 1800-an. Nah, konon kalau Mbah Jimah ini memainkan lakon perang Baratayuda misalnya, ketika pementasan wayang itu digelar, meskipun pada waktu itu masih belum ada teknologi seperti sekarang, misalnya lampu atau sound system, tapi ketika Mbah Jimah ini memainkan pementasan wayang itu para penonton itu sampai bisa mendengar suara pedang beneran. Dan ada bau-bau, selalu kayak ada bau amis darah. Nah, inilah yang membuat Mbah Jimah itu seolah-olah bisa menguasai energi yang ada di sana, sampai penonton itu bisa hanyut di dalam pementasan ini. Padahal itu cuma pementasan wayang kulit biasa. Dan bukan seperti sekarang, seperti sound system yang sangat modern. Waktu itu sama sekali sederhana. Nah, setelah era berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro itu, kabarnya Mbah Jimah dan sanggarnya ini tiba-tiba hilang. Tiba-tiba nggak ada. Ada yang bilang kalau Mbah Jimah ini dibunuh oleh penjajah Hindia Belanda. Ada yang bilang bahwa beliau ini seperti pasukan atau pengikut Pangeran Diponegoro yang lain, yang dia ini melarikan diri ke hutan, terus kemudian mengubah namanya supaya nggak ketahuan Belanda. Karena memang ada beberapa sumber yang meyakini bahwa Mbah Jimah ini termasuk sebagai pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, yang jelas kabar terakhir, wayang-wayang dari Mbah Jimah ini dianggap musnah. Katanya wayangnya ini dibakar. Tapi banyak yang nggak percaya hal ini, karena jelas, ini pihak Belanda jelas menyita atau mencuri untuk kemudian dibawa ke Belanda. Yang terjadi kan memang seperti itu di masa-masa berakhirnya Perang Diponegoro. Tapi ternyata enggak. Berita tentang wayangnya Mbah Jimah, yang konon katanya dicuri Belanda atau yang katanya dibakar itu, ini semua belum terbukti. Malah di situ ada informan dari Pak Hendra ini yang bilang, dan dia ini yakin betul bahwa wayang itu sempat diselamatkan dan disembunyikan oleh anak cucunya Mbah Jimah. Terus kemudian diwariskan ke cucunya, kemudian sampai ke cicitnya, sampai turun ke Canggah, dan turun ke Wareng. Nah, Wareng ini adalah hitungan keturunan, atau keturunan bisa dikatakan keturunan ke-6, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu. Dan kabarnya di tahun 2018 itu, cucu Warengnya Mbah Jimah ini itu lagi nyari orang yang bisa merawat wayang-wayangnya Mbah Jimah. Dan belakangan Bram itu baru tahu bahwa cucu Warengnya Mbah Jimah ini itu kayaknya waktu itu lagi bertengkar dengan sesama saudaranya. Sehingga beliau ini jengkel dan dia memutuskan untuk melepas tanggung jawab untuk merawat wayang gandrungnya Mbah Jimah ini. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu. Dan itu adalah kesempatan emas bagi Pak Hendra. Dan terutama Bram seneng banget ketika mendengar kabar ini. Ini kayak seolah dia akan nemu harta karunnya dunia perwayangan.
Jadi tanpa pikir panjang, Bram langsung ditugaskan untuk mengurusi hal tersebut. Dia kontaklah si ahli waris. Dan di situ Bram kemudian deal harga awal dan siap-siap dia berangkat untuk menjemput barang ini. Dia nggak mau pakai jasa kurir. Jadi Bram ini berangkat sendirian naik mobil dari Jakarta dan perjalanan itu lumayan panjang. Dia harus lewat jalan tol Trans Jawa, kemudian keluar di tol Solo, terus lanjut ke arah selatan, masuk ke wilayah sebuah desa terpencil. Dan untuk menjaga privasi, ini nama lokasinya kami samarkan. Dan lanjutlah Bram di situ, pemandangan di sana itu makin gersang. Jadi kanan kiri itu gersang, tanahnya itu putih kekuningan. Dan sesekali terlihat ada pohon jati yang kurus-kurus, dan kalau musim kemarau itu debunya lumayan tebal. Di situ Bram ngikutin Google Maps sampai sinyalnya ini sempat hilang-hilang. Jadi lokasinya itu benar-benar ada di pelosok di sebuah dusun kecil. Katanya dulu di dusun ini itu adalah kampungnya para sinden. Tapi kondisi waktu itu sudah sepi banget. Banyak rumah-rumah yang kosong dan katanya pemiliknya itu lebih banyak merantau keluar kota. Dan singkatnya sampai di lokasi itu sudah sore, sekitar jam 4 sore, Bram itu langsung memarkirkan mobilnya di halaman sebuah rumah joglo tua. Dan kondisi rumahnya ini bukan rumah joglo yang bagus, tapi memang ini adalah rumah joglo asli. Jati-jatinya juga asli. Tiang penyangga atau yang disebut sokoguru itu besar-besar dan dari jati utuh. Tapi sayangnya, rumah joglo ini kayak nggak keurus. Gentengnya itu banyak yang sudah melorot. Pendopo depannya itu lantainya sudah retak-retak dan ditumbuhi rumput-rumput liar. Kelihatan banget kalau pemiliknya ini mungkin nggak punya biaya untuk merawat atau mungkin dibiarkan seperti itu. Terus singkatnya Bram ini turun dari mobil, dia langsung mengucap salam. Jadi waktu itu ada 3 anak-anak kecil seusia 5 atau 7 tahun. Mereka ini lagi main di pendopo joglo itu. Jadi Bram di situ bilang, "Kula nuwun, permisi." Nah, Bram ini memang bisa sedikit-sedikit bahasa Jawa meskipun dia lahir di Jakarta, dari kecil dia tinggal di Jakarta. Tapi memang dia masih bisa bahasa Jawa dari ibunya. Nah, nggak lama setelah itu keluarlah sosok bapak-bapak tua, usianya sekitar 60 atau 70 tahunan. Dari situ si bapak-bapak ini langsung menyapa Bram. "Ini Mas Bram yang dari Jakarta itu ya?" "Oh nggih Pak, saya Bram, yang nelpon kemarin dari Jakarta itu. Saya mau ketemu Pak Gondo." "Oh iya Mas, saya Pak Gondo. Mari Mas silakan masuk. Maaf rumahnya kotor." Nah Pak Gondo inilah cucu wareng dari Mbak Jimah. Akhirnya Bram masuk ke dalam rumah. Begitu dia masuk nginjak lantai tegel kuno di ruang tamu itu, Bram ini langsung mencium aroma yang khas. Jadi udara di dalam rumah itu lembab banget dan kayak ada rasa-rasa dingin. Padahal di luar itu panas terik. Jadi kayak seolah-olah lembab. Nah di ruang tamu itu perabotannya minim. Cuma ada meja kursi tamu kuno yang terbuat dari rotan yang sudah jebol-jebol sedikit. Terus di dindingnya itu nggak ada foto keluarga, nggak ada pajangan apapun. Nah Pak Gondo ini mempersilahkan Mas Bram itu duduk. "Ayo duduk dulu Mas. Saya bikinkan teh ya." "Oh nggak usah repot-repot Pak. Saya nggak lama kok, saya cuma mau ngecek barang. Dan kalau sudah benar, cocok, langsung saya transfer pelunasannya. Terus saya bawa barangnya." Nah Bram ini sebenarnya agak nggak betah waktu itu dengan bau yang ada di rumah itu. Mohon maaf karena baunya itu kayak ada bau keringet-keringet, ada bau-bau yang apek, pokoknya semacam itulah. Nggak tahu apakah ruang tamu ini sering digunakan tidur oleh Pak Gondo atau keluarganya. Yang jelas di area sana itu kayak ada semacam aroma-aroma keringat dan aroma apek. Jadi kayak nafas Bram waktu itu sesek. Nah Pak Gondo ini waktu itu ngomong, "Ini barangnya sudah siap kok Mas Bram, aman. Disimpan Bapak di kamar belakang, itu di kamar pusaka." Nah dari dulu ya memang di situ dan nggak pernah lagi dimainkan. Karena nggak ada yang berani kok Mas mindahin peti wayangnya. Nah Bram mikirnya gini, kalau memang barang ini nggak pernah dibuka, artinya kondisi barang ini kemungkinan besar masih asli, masih belum pernah diotak-atik orang lain. Nah terus Bram bilang, "Ya sudah Pak, saya boleh lihat sekarang Pak." Nah Pak Gondo bilang gini, "Boleh Mas, tapi seperti yang saya bilang di telepon Mas, ada wasiat dari Bapak, ini sudah turun-temurun. Nah ini syaratnya mutlak." Terus kemudian Bram tanya, "Loh, syaratnya apa ya Pak? Saya kok lupa." "Ya itu loh Mas, seperti yang saya jelaskan di telepon kemarin. Syaratnya ya Mas Bram harus tidur semalam di sentong itu, maksudnya di ruangan kamar itu.
itu kayak nemenin wayang-wayangnya. Ini wayang tua mas ya, maklum lah mas, ini kepercayaan orang sini. Terus Bram tanya, loh berarti saya nginep dong mbak? Pak Gondo bilang, iya mas, nginep 1 malam. Ini sudah jadi tradisi ya mas. Dulu keturunan Mbak Jima itu pasti kayak gini. Dari mulai anaknya, cucunya, cicitnya, sampai ke Cangga, terus saya juga seperti itu. Jadi siapa yang mau merawat wayang ini ya harus itu caranya. Bram memang awalnya itu heran. Wah ini baru kali ini ada syarat-syarat yang aneh seperti ini. Bram sempat mikir, ini pasti semacam trik supaya barangnya itu kesannya angker, keramat. Jadi pembeli itu ngerasa kayak barang ini spesial banget. Ya pokoknya yang gitu-gitulah Bram ini mikirnya. Terus Bram tanya lagi ke Pak Gondo. Lah Pak, tapi saya mau pastikan ini saya cuma tidur kan Pak. Nggak perlu saya puasa-puasa atau ritual kungkum di sungai atau yang aneh-aneh itu. Terus Pak Gondo jawab, enggak mas, cuma tidur kok mas. Ini ibaratnya nemenin mereka. Supaya wayang Kiai Gandrung ini kenalan dulu sama Mas Bram. Ini namanya barang tua, Mas. Nah, biar Mas Bram ini dikenali baunya. Soalnya wayang ini sensitif, Mas. Kalau dia nggak kenal sama yang bawa, nanti katanya orang-orang tua dulu loh ya, itu di jalan bisa celaka. Kalau naik mobil ya mobil bisa mogok, atau Mas Bram bisa disesatkan di jalan. Nah, Bram waktu itu cuma ngangguk. Ya sudah Pak, saya ngerti Pak, saya setuju. Berarti malam ini saya nginep ya. Saya kabari Pak Hendra dulu kalau gitu. Nah, Bram ini nyoba telepon Pak Hendra, tapi waktu itu nggak ada sinyal. Akhirnya di situ Bram mikirnya, ya mungkin ini cuma prosedur SOP jual beli barang antik yang agak ribet sedikit lah. Setelah itu Bram diantar ke kamar, mereka jalan menuju ke bagian belakang rumah itu, lorongnya ini gelap. Lorong rumah itu gelap, ubinnya juga dingin. Terus mereka berhenti di depan sebuah kamar. Kamarnya ini dengan pintu kayu jati yang tebal banget, pintunya polos, nggak ada ukiran sama sekali, tapi kayunya kelihatan tua. Nah, Pak Gondo mengeluarkan kunci gembok kuno. Mungkin teman-teman ada yang tahu ada gembok yang ukurannya besar. Itu kuncinya masih seperti itu. Dan kemudian dibukalah pintu kamar ini, atau biasanya disebut sentong. Begitu pintu dibuka, baunya itu beda banget sama bau yang ada di ruang tamu tadi. Di kamar itu, nggak ada bau-bau yang nggak enak. Terus ada bau-bau yang manis banget. Ada semacam bau bunga kantil campur aroma-aroma bunga-bunga mawar. Pokoknya aromanya itu enak banget. Nah, Bram langsung menyalakan senter HP-nya karena di dalam itu gelap, lampunya belum dinyalakan. Dan di tengah kamar yang ukurannya sekitar 5 kali 5 meter itu cuma ada satu benda. Dan nggak ada benda-benda lain, nggak ada lemari, nggak ada kasur. Pokoknya cuma ada satu benda itu. Nah, di situ ada sebuah peti kayu, kotak wayang itu yang panjangnya sekitar 2 meteran. Ukirannya itu rumit banget dan indah banget. Ada motif naga dan juga kembang. Dan sudah nggak ada apa-apa lagi di ruangan itu kecuali peti kayu ini. Nah, Pak Gondo cuma ngomong gini ke Bram. Nah, ini kamarnya mas, nanti saya siapkan tikar dan bantal. Nah, lampunya di sini cuma lampu bolam 5 watt. Tapi tolong jangan dimatikan. Karena di sini ini nggak suka gelap-gelapan kalau malam. Akhirnya Bram masuk ke dalam, dia deketin lah peti itu. Nah, di sini jujur jiwa kurator Bram itu langsung on fire. Dia pengen banget buka peti itu sekarang juga. Pak, sebelum saya nginep, boleh kan saya cek isinya sekarang? Saya harus pastikan kelengkapannya dulu. Ini kebetulan saya bawa alat-alatnya juga. Oh ya, nggak apa-apa mas, silakan mas. Dinyalakan aja lampunya. Akhirnya lampu kamar itu dinyalakan. Terus peti kayu ini cuma ditutup dengan slot biasa, nggak pakai gembok. Dan dengan hati-hati Bram itu buka pakai sarung tangannya. Dia deketin lah peti kayu itu, dia raba-raba tutup petinya. Kayunya itu halus banget. Nah, perlahan Bram kemudian membuka tutup peti itu lebar-lebar. Dan disitulah untuk pertama kalinya Bram melihat tumpukan wayang yang ditata rapi. Dia membayangkan bahwa wayang ini sudah lama sekali nggak dibuka. Entah kapan terakhir kali dibuka. Karena menurut pengakuan Pak Gondo seperti itu. Warnanya pun yang membuat Bram kaget. Warnanya ini masih cerah. Aksen-aksen emasnya itu bahkan masih berkilau. Jadi di situ ada cat-cat yang merah, nggak tahu zaman dulu ini dibuat dari apa. Dan Bram kemudian mengambil wayang yang posisinya paling di atas, yaitu wayang Sri Kandi. Dan ketika Bram mengangkat wayang itu, dia langsung merasakan kayak ada sesuatu yang aneh di tangannya. Pertama, soal tekstur dari wayang kulit ini.
Nah, Bram di sini merasa kalau ini bukan tekstur kulit kerbau yang biasa dia pegang, kayak wayang-wayang kulit biasa itu. Jadi menurut Bram, kalau kulit kerbau dia hafal betul, karakternya itu kaku, seratnya juga agak tebal. Dan kalau diketok itu bunyinya tak tak tak, pori-porinya besar-besar dan juga kasar. Makanya ketika dipahat itu butuh tenaga yang ekstra. Tapi untuk wayang Srikandi ini yang dipegang Bram itu beda total. Ketika dia raba-raba permukaannya dengan sarung tangannya itu rasanya lemes banget. Dan ini bukan lemes karena rusak atau lapuk, tapi lemes itu kayak kain sutra tebel yang kaku sedikit lah. Jadi lentur banget. Dan yang paling membuat Bram bingung, wayang itu rasanya kayak agak berminyak. Bahkan dia sempat membuka sarung tangannya, dia usap pakai jempolnya. Terus sampai dia rasakan betul, sampai ke permukaan wayang itu. Pas dia lihat di tangannya itu ada noda yang samar-samar. Jadi noda itu semacam kayak minyak kekuningan. Dan memang ini aneh. Disitulah Bram ini mulai batin. Ini padahal barang yang sudah berusia bisa dikatakan lebih dari 100 tahun. Dan tersimpan di peti mati ini. Harusnya wayang-wayang ini posisinya kering. Tapi ini kok malah agak berminyak. Dia mikir apa mungkin ini secara sengaja diminyaki secara rutin oleh Pak Gondo atau mungkin sebelum-sebelumnya. Tapi kata Pak Gondo, wayang ini sudah lama nggak dibuka, bahkan nggak pernah dimainkan. Nah, naluri peneliti Bram ini langsung keluar. Dia lupa kalau dia ada di kampung orang, di kamar juga yang katanya angker. Akhirnya dia letakkan lagi wayang itu di atas peti ini, dan dia mengeluarkan senjata andalannya. Ada kaca pembesar, yang kaca pembesar ini khusus perhiasan untuk pembesaran sampai 10 kali. Dan juga dia keluarkan senter LED cahaya putih. Ini untuk melihat warna asli. Dan juga senter UV. Dia keluarkan semua dan Bram mulai menyalakan senter LED-nya. Dia sorotkan ke area wajah wayang Srikandi itu. Dan wayang ini memang pembuatannya itu halus banget. Pokoknya ukirannya halus banget. Biasanya wayang putri di bagian wajahnya itu putih atau emas. Tapi di sini Bram melihat cat putihnya itu nggak rata. Jadi kayak ada bagian-bagian yang catnya tipis, ada yang transparan. Nah, disitulah kemudian menampilkan warna asli kulit yang di bagian bawah. Nah, warna kulit aslinya itu coklat sawo matang yang agak gelap. Bram akhirnya menempelkan mata kanannya ke lensa kaca pembesar itu, terus dia fokuskan pandangannya ke bagian pipi wayang tersebut. Nah, dari kaca pembesar itu, Bram mulai melihat ada tekstur kulit yang belum pernah dia lihat di wayang manapun. Nah, Bram bilang di situ kalau kulit hewan itu polanya itu acak. Tapi kalau ini, Bram melihat ada pola garis-garis halus yang membentuk segitiga-segitiga kecil yang saling nyambung. Nah, pola ini Bram kenal banget. Ini adalah struktur kulit luar primata tingkat tinggi. Jadi dia geser kaca pembesarnya ke bagian leher wayang, disitulah dia menemukan sesuatu yang membuat dia ini kaget. Jadi ada sisa-sisa folikel rambut. Nah, teman-teman tahu kan lubang tempat tumbuh bulu halus di tangan kita. Nah, itu masih kelihatan di wayang ini. Bulunya memang sudah nggak ada, tapi kayak ada lubang folikelnya ini masih kelihatan. Dan ukurannya itu kecil banget, halus banget. Disitulah Bram memastikan ini bukan kulit kerbau. Kalau kulit kerbau, bulunya pasti kasar. Nah, Bram nyoba tetap berpikir rasional, tapi masa iya ini kulit monyet atau beruk, atau jenis kera yang lain. Tapi kera mana yang kulitnya selebar ini, apalagi untuk dijadikan wayang. Bram kemudian geser lagi kaca pembesarnya, dia meneliti di bagian bahu wayang Srikandi ini. Nah, di bagian bahu kirinya, catnya agak mengelupas sedikit, disitulah Bram melihat ada jaringan semacam bekas luka. Warnanya itu lebih terang dari kulit yang di sekitarnya dan ukurannya itu kira-kira seukuran kancing baju. Bram diam di situ, dia letakkan semua barang-barangnya, dia diam lama banget. Otaknya ini muter-muter nyari referensi medis. Ini ada bekas luka bulat di bahu kiri. Nah, jantung Bram itu langsung deg-degan. Kalau hewan, ini nggak mungkin. Dan yang punya bekas luka seperti ini biasanya manusia. Bram langsung agak menjauh dari peti itu. Nafas Bram ini mulai nggak beraturan. Gila, ini gila. Ini kulit orang, ini kulit manusia ini. Berarti ini mayat. Nah, Bram melihat sekeliling kamar sentong itu tiba-tiba suasananya itu langsung berubah drastis.
ternyata ada aroma-aroma lain yang muncul di kamar itu, kayak semacam bau-bau pengawet. Dan baunya itu untuk nutupin bau amis. Bram langsung ambil HP-nya, dia mau memfoto bukti-bukti ini. Dia mikir, mungkin ini bisa jadi sebuah fenomena yang lain. Jadi dari situlah dia arahkan kamera HP ke wayang Srikandi, dia zoom wayang Srikandi ini termasuk kulit pori-porinya. Nah, kamera HP-nya ini aneh, kayak nggak mau fokus. Padahal HP Bram ini bisa dibilang HP flagship, yang kameranya itu canggih banget. Jadi setiap kali dia mengarahkan lensa ke wajah wayang, itu kayak layarnya ini kayak agak noise dan kadang dia nggak bisa membaca, nggak bisa fokus. Nah, Bram di situ menyerah, dia nggak jadi foto, pikirannya kacau. Dia harusnya lari keluar, atau minimal dia kabur. Tapi di sisi lain, dia yang semakin obsesif itu, dia malah penasaran setengah mati. Ini kalau wayang Srikandi ini benar-benar dari kulit manusia, gimana dengan wayang yang lain ya? Dia gerak lagi ke arah peti wayang yang masih kebuka itu, dia mau membuktikan lagi apakah ini kebetulan satu wayang atau semua, satu set. Bram akhirnya ngangkat tumpukan wayang berikutnya dan waktu itu yang dia ambil ini kalau nggak salah wayang Bima atau Werkudara. Ukurannya agak lebih besar dibanding wayang Srikandi. Dan wayang Bima ini agak berat. Ketika Bram megang itu, teksturnya ini beda banget dengan wayang Srikandi. Kalau Srikandi tadi halus, lembut, dan agak tipis, kalau karakter wayang Bima ini itu kasar, tebal, dan juga agak keras. Dia sorotkanlah senternya ke bagian lengan wayang Bima itu, dan di situ Bram nggak ngelihat bekas apapun. Dan dari situ Bram juga bisa memastikan bahwa wayang Bima ini itu juga dari kulit manusia. Akhirnya dia taruhlah wayang Bima itu di sebelah wayang Srikandi, dia ambil lagi salah satu tokoh wayang, dan waktu itu dia ngelihat ada salah satu tokoh Ponokawan, yaitu Semar. Nah, wayang Semar ini itu kulitnya kendor, berkerut-kerut asli, bukan pahatan. Terus di beberapa bagian itu ada guratan-guratan halus warna putih perak. Nah, biasanya seratan-seratan semacam ini itu ada di beberapa bagian kulit manusia yang agak gemuk. Jadi semacam stretch marks. Nah, Bram ngerasa di situlah dia mau muntah. Dia sadar waktu itu satu kotak ini yang namanya satu set wayang Kiai Gandrung ini itu bisa dipastikan semuanya terbuat dari kulit manusia. Dan waktu itu sudah sekitar jam 11 malam dan dari situ perasaan Bram ini mulai nggak karuan. Nggak tahu tiba-tiba ada perasaan merinding, ada perasaan takut, campur aduk lah. Bram akhirnya memutuskan untuk memasukkan lagi wayang-wayang itu ke peti kayu. Dia sudah niat, dia nggak jadi beli. Dia akan kabarkan ke Pak Hendra kalau ini aneh wayang ini. Dia mau pulang besok pagi, dia nggak peduli sama uang DP yang sudah masuk. Bram numpuk lagi wayang Semar, Bima, dan Srikandi itu di dalam peti. Pas dia mau nutup petinya, tiba-tiba Bram ini mendengar ada suara. Suaranya itu srek, pelan banget. Nah, asalnya itu dari dalam peti kayu ini. Jadi Bram sempat diam. Dia pikir dia salah dengar. Gak lama kemudian dia dengar lagi. Srek, srek. Suaranya makin jelas. Akhirnya dia arahkan senternya ke dalam peti. Dia buka lagi peti itu. Dan tumpukan wayang itu diam. Gak ada gerak sama sekali. Dia pikir ini mungkin cuma halusinasinya Bram. Mungkin karena dia agak takut. Dia akhirnya tetap tidur di kamar itu. Dia nggak mau membangunkan Pak Gondo malam-malam. Dan baru saja dia rebahan, telinganya itu jadi sensitif. Dia tiba-tiba mendengar ada suara orang yang nafas. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama suara desahan nafas ini kayak jadi lebih banyak. Nah, dia coba tetap berpikir rasional, mungkin itu suara angin. Gak lama, pas Bram ini sudah setengah terlelap, tiba-tiba dia kaget mendengar suara gedokan. Dok, dok. Nah, Bram langsung duduk kaget, dan ini situasinya itu antara kayak sadar dan nggak sadar. Jadi kayak antara tidur, tapi masih nggak begitu sadar. Nah, dia nggak percaya kalau dia barusan mendengar ada suara gedokan. Nah, suara gedokan ini, itu yang biasanya ada di pertunjukan wayang yang dimainkan oleh dalang. Dok, 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 dok. Nah, itulah yang didengar oleh Bram, dan ini adalah pengalaman mistis yang nggak pernah dia lupakan. Jadi tiba-tiba Bram ini kayak berada di sebuah pertunjukan wayang. Dia nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia berada dalam situasi yang seperti itu. Dia nggak tahu apakah itu mimpi atau nyata. Jadi dia berada di sebuah pementasan wayang dan suara dodokan wayang yang tadi itu bersautan dengan suara gamelan. Nah, suara sinden itu juga mulai terdengar. Dan suara sinden itu juga terdengar merdu sekali, nggak seperti pewayangan-pewayangan di masa sekarang.
Disitulah Bram ini mau lari keluar kamar, tapi kakinya itu kaku. Dia ini nggak lagi seperti orang tindian, tapi kakinya itu kram, saking tegangnya. Dan horornya ini belum berhenti sampai di situ. Bram merasakan telapak tangannya yang tadinya itu dia pakai sarung tangan untuk megang wayang-wayang ini, itu tiba-tiba dia merasakan gatal yang luar biasa, tiba-tiba berubah jadi panas dan perih. Bram akhirnya mengeluarkan tangannya dan dia lihat di bawah cahaya remang bolam itu, kulit telapak tangannya itu agak kemerahan, dan kulitnya itu berasa agak pecah-pecah dan agak mengelupas parah. Seolah-olah mungkin kelembapan dan juga minyak yang tadi sempat disentuh oleh Bram, itu kayak mengalami semacam reaksi kimia. Nah, Bram di situ mencoba untuk nyari air minum di dalam tasnya, dan dia nemu botol air mineral yang tinggal setengah. Dia siramlah sedikit air itu ke tangan, dan itu perihnya luar biasa, kayak semacam luka yang disiram alkohol. Dan anehnya, air yang barusan disiram oleh Bram tadi itu langsung hilang. Jadi kayak langsung keserap dengan pori-pori tangan Bram dalam hitungan detik. Tapi kulitnya ini tetap kering. Dia mikirnya mungkin ada bahan kimia pengawet di wayang itu yang korosif atau merusak kulit. Nah, barulah pas dia lihat tangannya perih dan agak retak itu, Bram mulai sadar. Dia langsung berdiri, dia ambil tasnya, terus dia lari ke pintu sentong, dia mau keluar. Pas dia buka pintu, ternyata pintunya ini dikunci dari luar. Dia nggak tahu kenapa kok Pak Gondo ini mengunci pintu dari luar. Dia lihat slotnya itu posisinya masih kebuka. Harusnya pintu bisa ditarik, ternyata sudah dikunci oleh Pak Gondo. Bram akhirnya narik lagi pintu itu sekuat tenaga, tapi pintunya ini macet total. Mulailah di situ Bram teriak-teriak manggil nama Pak Gondo. Pak Gondo, dia sudah ketakutan. Pak Gondo ini nggak ada jawaban. Bram di situ nyoba telepon, dia lihat HP masih belum ada sinyal. Jadi akhirnya Bram ini kejebak di dalam kamar dan ada keanehan lagi. Jadi tutup peti yang tadi sudah dipastikan ditutup rapat oleh Bram, itu tiba-tiba agak kebuka sedikit. Dan anehnya, situasi ini kan posisinya tegang. Di tengah kepanikan itu, Bram tiba-tiba ngerasa ngantuk yang luar biasa. Dan inilah yang menurut Bram itu aneh. Posisi Bram yang ngantuk, takut, panik, tiba-tiba dia merasa ngantuk. Kakinya itu kayak nggak kuat nopang badan. Nah, akhirnya Bram itu merosot, duduk di lantai persis di depan pintu itu. Dalam kondisi setengah sadar, antara melek dan merem itu, Bram melihat pemandangan di depannya itu berubah. Jadi kamar sentong ini, itu pelan-pelan berubah jadi agak terang. Lantai tegel yang ada di kamar itu berubah jadi lantai tanah yang bersih banget. Terus dinding dari tembok kamar itu berubah jadi anyaman bambu atau gedek. Nah, di penglihatan Bram yang agak buram itu, dia ngelihat ada sosok bapak-bapak tua. Rambutnya itu gondrong, putih semua. Badannya juga agak kekar. Dan beliau itu pakai baju hitam. Nah, beliau, si bapak-bapak ini duduk bersila di situ, nggak tahu kenapa. Pas mengalami situasi ini, Bram itu kayak langsung bisa tahu bahwa sosok laki-laki ini adalah Mbah Jimah, pemilik dan pembuat wayang ini. Jadi kayak ada semacam bisikan, yang nggak tahu bisikan ini dari mana. Yang diingat oleh Bram, suara yang membisiki Bram ini adalah suara perempuan tua. Jadi kayak seolah-olah Bram itu dikasih tahu, iki lho sing jenenge Mbah Jimah, yo iki lakone le. Nah, Bram sendiri meskipun dia ini lahir di Jakarta, tapi lingkungan pertemanan dia ini umumnya adalah orang-orang Jawa. Dan kebetulan juga ibunya Bram itu juga orang Jawa. Dan pembantu rumah tangga yang ada di rumah Bram dari Bram kecil itu juga orangnya orang Jawa. Dan ibunya Bram itu juga terbiasa kalau di rumah itu selalu ngobrol sama ART-nya ini dengan bahasa Jawa. Jadi di momen itu ketika sosok perempuan ini membisikkan sesuatu ke Bram, yang dia bilang bahwa itu adalah Mbah Jimah, Bram langsung tahu. Nah, di depan sosok Mbah Jimah ini ada seorang perempuan muda. Dia cantik banget. Rambutnya itu panjang. Terus perempuan yang muda ini duduk membelakangi Mbah Jimah. Punggungnya itu kelihatan. Kulitnya mulus banget dan kunyitnya itu langsat. Bram langsung bisa mengenali perempuan itu karena dari bentuk wajahnya, perempuan itu mirip banget dengan salah satu karakter wayang, yaitu wayang Sri Kandi, yang ada di dalam peti itu. Nah, tiba-tiba sosok perempuan cantik ini sudah nggak ada lagi, dan di situ Mbah Jimah ini tiba-tiba lagi memahat wayang bikinannya. Bram waktu itu ngeliat bagaimana ketika Mbah Jimah memahat wayang kulit itu menjadi wayang. Dan setiap ketukan pahatnya, Mbah Jimah itu sambil kayak ngajak ngobrol. Ayo nduk, kowe sing sabar ya nduk. Bentar lagi kamu jadi cantik.
kue bakal kekal. Sambil kadang sesekali Mbah Jima itu nembang. Sambil beliau mahat, sambil mahat seperti itu. Nah, kali itu Bram ngelihat ada laki-laki, dan laki-laki ini kekar banget. Terus nggak lama, Bram di situ kebangun. Jadi ternyata dia lihat sudah jam 4:30 subuh. Nggak tahu dia pingsan atau dia ketiduran ini sekitar berapa lama. Tapi rasanya itu kayak dia baru saja ditarik ke masa lalu. Nggak tahu barusan ini Bram ngalamin apa. Dia bingung. Bram ngerasa kayak tangannya itu perih banget. Dan waktu dia ngelihat telapak tangan kanannya lagi, kondisinya itu makin parah. Jadi kulit telapak tangannya itu semakin mengelupas dan agak lebar. Dan Bram ngelihat ke arah peti wayang itu, tutupnya ini sudah tertutup rapi lagi. Padahal tadi malam, ketika Bram mengalami situasi seperti itu agak kebuka sedikit. Tapi wayang Sri Kandi ini posisinya masih di atas peti. Dan nggak lama kemudian Pak Gondo mulai membuka pintu. Bram ini dibawakan kopi panas. Pak Gondo sendiri itu ya juga kayak biasa-biasa saja. Dia senyum ke Bram. Terus beliau tanya ke Bram, "Pripun Mas Bram, tidurnya nyenyak toh?" Suasana di situ langsung jadi agak canggung. Bram ini dari tadi menyembunyikan tangan kanannya. Terus Bram jawab, "Oh lumayan Pak, cuma agak gerah sedikit di sini." "Oh iya Pak, ini soal wayang-wayang itu, saya sudah cek, barangnya asli." Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa Bram ini sebenarnya nggak minat. Karena kalau dia secara subjektif menilai, dia nggak tertarik dengan wayang seperti ini. Tapi dia berpikir, tapi jangan-jangan Pak Hendra ini sudah tahu. Pak Hendra jangan-jangan sudah tahu kalau wayang ini sebenarnya adalah wayang kulit manusia. Nah, disitulah dia ngerasa nggak tahu kayak dia ada ikatan dengan wayang ini setelah semalam dia mengalami situasi yang ganjil seperti itu. Yang awalnya Bram ini nggak berminat untuk membeli wayang ini, tapi setelah dia mengalami situasi yang aneh dan dia melihat Mbah Jima, termasuk dia melihat ada perempuan yang mirip karakter Sri Kandi itu, tiba-tiba perasaan Bram itu jadi aneh. Jadi kayak seolah-olah dia ini nggak mau meninggalkan wayang itu. Dan dia merasa dia harus memiliki wayang-wayang ini. Jadi semalam itu dia kepikiran dia nggak jadi beli wayang, tapi setelah mengalami peristiwa itu, dia seolah dibawa masuk ke masa lalu dan ketemu Mbah Jima, dan disitulah perasaan Bram ini jadi aneh. Jadi pada akhirnya, tanpa dia menghubungi Pak Hendra, Bram memutuskan supaya dia harus membeli wayang-wayang ini. Dan singkatnya transaksi ini pun terjadi, dan ada kejadian aneh lagi ketika Bram dan Pak Gondo itu ngangkat peti wayang ini dibawa menuju ke mobil. Itu rasanya kayak seperti membawa peti atau keranda jenazah yang isinya itu 2-3 orang. Rasanya seperti itu. Jadi berat banget. Pak Gondo ini dengan santainya langsung keluar, dia manggil tetangga-tetangga sekitar dan juga para cucu-cucunya untuk ikut mengangkat peti wayang ini. Nah, orang-orang ini kayaknya sudah tahu soal ini. Mereka itu bilang, "Wah, iki simbahe teko ya, kok abot banget iki." Jadi maksud mereka, sosok penunggu di peti ini sudah datang. Makanya peti ini jadi berat. Mereka meyakini kalau penunggu yang ada di peti ini nggak datang, ya peti ini normal bisa diangkat oleh 2 orang. Nah, Bram waktu itu nggak mau mikir panjang, mereka akhirnya menggotong peti itu keluar rumah, langsung memasukkan ke bagasi mobil. Nah, jok belakang itu sengaja dilipat supaya bisa muat. Begitu peti ini masuk mobil, mobil Bram itu jadi kayak ambles. Jadi kayak seolah-olah peti ini muatannya itu lebih dari 300 kilo. Dia langsung nyalakan mesin, dia pamit ke Pak Gondo, AC itu disetel yang paling dingin, dan Bram baru bisa nafas lega ketika dia keluar ke jalan yang agak rame. Dia lihat waktu itu kulit tangannya ini masih merah, masih kering, dan rasanya itu masih gatal. Dia kemudian mengoleskan hand sanitizer, dan rasanya itu semakin perih. Karena nggak ada apa-apa di situ, nggak ada minyak-minyak yang lain. Dia hanya punya hand sanitizer. Jadi dioleskanlah hand sanitizer ke tangannya. Dan perjalanan dari lokasi desa itu menuju ke pintu tol Solo itu sekitar 2 jaman lebih. Ya awalnya aman-aman aja, Bram di situ sempat nyetel lagu, dia pilih lagu yang kenceng-kenceng untuk mengalihkan pikirannya. Terus begitu masuk tol, muncul keanehan lain. Jadi yang awal dirasakan oleh Bram, AC itu tiba-tiba berubah jadi dingin banget. Dinginnya itu nggak wajar, berasa kayak di kulkas. Terus tiba-tiba muncul bau anyir, bau bangkai. Dan musik yang diputar tadi itu tiba-tiba langsung mati. Nah, di mobil Bram ini waktu itu masih pakai CD untuk muter musiknya. Ketika musik mati,
dia pikir itu gangguan normal. Dia akhirnya keluarkanlah CD-nya itu, terus dia masukkan lagi, musik main lagi. Sempat waktu itu Bram mendengar sedikit ada suara cewek di tengah-tengah lagu itu. Bram sempat kaget. Akhirnya dia jalan pelan, dia agak minggir, terus karena dia ini di tol, dia nggak berani ngecek-ngecek lainnya. Tapi waktu itu, Bram yakin betul kalau ada suara cewek yang kedengeran di tengah-tengah musik. Dan nggak lama setelah kejadian itu, dia mampirlah ke rest area. Nah, siang itu, rest area ini lumayan rame. Jadi suasana rame ini sebenarnya membuat Bram itu agak tenang. Bram parkir mobilnya agak jauh dari toilet. Dia ambil posisi parkir yang persis di bawah pohon supaya adem. Dia matikan mesinnya di situ, terus Bram ini keluar dari mobil. Dia jalan cepat menuju ke toilet umum. Nah, disitulah Bram ambil sabun cair. Dia ambil sabun itu banyak-banyak, dicuci sampai berbusa. Setelah itu Bram menyempatkan tidur di mobil untuk beberapa waktu. Dia istirahat di situ. Nah, kira-kira sekitar jam 4 atau jam 5 sore, dia lanjut jalan lagi. Tangannya waktu itu sudah lumayan nggak sakit lagi. Cuma memang masih ada bekas. Nah, belum sampai ke Jakarta, situasi jalan tol itu sudah gelap. Kira-kira sekitar jam 7 malam, Bram nyetir dengan tenang. Nggak ada gangguan-gangguan apapun. Tiba-tiba waktu itu dia ngerasa kok kayak seolah-olah ada orang ya di jok belakang. Nah, Bram waktu itu nggak berani noleh, dan dia nggak berani juga lihat di kaca tengah. Dia diem, dia tetap fokus ke depan, tapi Bram yakin kalau ada sosok di belakang. Yang jelas sosok ini bukan manusia. Nah, akhirnya dia biarkan terus. Jadi dalam perjalanan sampai ke Jakarta itu, sosok ini masih ada di belakang terus. Dia diam terus di situ. Nah, Bram sempat akhirnya mampir ke minimarket, dia beli mie instan dan juga beli rokok, dan sosok itu masih duduk di situ. Dan setelah Bram membayar di kasir, dia pas mau masuk mobil, dia masih ngelihat sosok perempuan ini itu duduk di jok belakang mobilnya. Karena Bram bisa yakin, dari bentuk tubuhnya, Bram bisa memastikan kalau sosok ini sosok perempuan. Ya dia cuek, dia masuk mobil lagi tanpa dia melihat ke belakang. Tapi ketika dia sudah belok ke arah tikungan, sosok perempuan itu sudah nggak ada lagi. Dan begitu Bram masuk ke lobi apartemen, sambil dia mendorong troli barang yang isinya peti itu, suasana ini langsung berubah. Jadi satpam lobi yang biasanya tadi itu menyapa Bram, ketika Bram sampai itu, Bram memang sempat minta tolong ke satpam untuk ikut mengangkat peti kayu itu, terus diletakkan ke troli. Nah, waktu itu, si satpam ini cuma nyapa seperti biasa. Tapi biasanya, mereka ini ngajak ngobrol basa-basi. Dari mana Pak Bram? Kok malam pulangnya? Biasanya seperti itu. Tapi waktu itu enggak. Dia tuh kayak ketakutan. Nggak tahu mereka ini takut apa. Dan Bram juga sudah nggak punya kekuatan untuk ngobrol lagi. Dia sudah capek banget. Akhirnya diangkatlah peti kayu itu. Dan akhirnya dia masuk ke dalam lift. Nah, pas di dalam lift itu, Bram sempat ngelihat ada pantulan dia di dinding lift. Jadi dinding lift ini kayak semacam stainless steel dan juga sebagian ada kaca cermin. Bram ngelihat di situ ada bayangan orang yang orang ini berdiri persis di belakangnya Bram. Ketika diperhatikan sosoknya ini kurus, tapi posisinya itu kayak lagi memeluk Bram dari belakang. Bram sama sekali nggak takut. Dia malah senyum waktu itu dan sampai di unit apartemennya di lantai 18, Bram langsung menggeret peti kayu itu masuk ke kamarnya. Nah, biasanya Bram ini orangnya rapi banget. Kalau setiap kali dia pulang kerja atau masuk ke unit apartemennya, sepatu itu diletakkan di rak. Baju kotor langsung masuk keranjang, terus dia cuci kaki, terus dia masuk kamar. Tapi malam itu, dia bahkan nggak sempat untuk melakukan itu semua. Jadi sepatu masih dipakai ke dalam, baju juga belum ganti. Dia langsung seret peti kayu jati itu, langsung masuk kamar tidur utamanya. Dia geser kasurnya itu ke pinggir. Nah, dia taruh peti wayang itu persis di tengah-tengah kamar, di sebelah kasurnya Bram. Bram mau tidur di sebelah peti itu. Nah, disitulah Bram ini sempat mikir, lah kenapa kok aku memperlakukan peti wayang ini kayak gini ya? Kok bodoh banget aku? Kenapa kok aku kayak gini? Tapi di sisi lain, dia nggak bisa nolak. Pokoknya situasinya itu aneh banget. Bram sadar, dia melakukan hal yang aneh, tapi kayak dia nggak bisa menolak untuk melakukan itu. Akhirnya ya Bram ini tetap tidur di samping peti itu, jadi selimut ini dia pakai alas buat tidur, dia tidur di bawah. Bram menyalakan AC kamar itu sampai suhu yang paling rendah. Dia tutup kordennya rapat-rapat, dia nggak mau ada cahaya lampu yang masuk.
Bram kemudian duduk bersila di depan peti kayu itu. Situasinya ini aneh. Ketika peti wayang ini ada di dalam kamar Bram, itu situasinya aneh banget. Bram merasa kayak dia harus melindungi benar-benar wayang-wayang ini. Dan dia pastikan betul, jangan sampai ada yang kotor. Jadi, dia itu kayak bingung. Ini kayak harus tak bersihkan deh. Dia ambil lap. Dia lap peti kayu itu. Dia lap sampai benar-benar bersih. Tapi masih dia belum puas. Akhirnya dia ambil WD-40, dia lap bagian-bagian yang kotor. Dia bersihkan sampai detail. Nggak lama Bram ini masih kepikiran, kok kayak ada yang kurang ya. Akhirnya dia ambil parfum yang paling dia suka. Dan sekedar info, dia sendiri kalau pakai parfum yang ini itu jarang-jarang. Jadi cuma di acara-acara tertentu. Tapi malam itu parfum ini dia semprotkan ke bagian sisi-sisi peti kayu itu supaya bau peti wayang ini wangi. Pokoknya situasi ini aneh banget bagi Bram. Dan malam itu dia baru bisa tidur pules ketika melihat kondisi peti kayu itu sudah bersih dan baunya harum. Akhirnya Bram ini tidur pules di lantai dengan beralaskan selimut. Sambil dia ini memeluk peti wayang ini. Nah disitulah kemudian Bram ini mimpi. Jadi dia mimpi itu kayak berada di sebuah pemandian. Banyak yang main air di situ. Tempatnya itu kayak semacam bangunan candi tua. Tapi nggak tahu ini lokasinya di mana. Bram nggak mau mandi waktu itu karena dia merasa dia ini aneh sendiri. Semua orang di sana itu busananya nggak kayak Bram. Bram ngeliat, dia waktu itu dia pakai kaos polo dan juga celana kain dan dia pakai sepatu. Sementara orang-orang yang ada di sana itu busananya busana masa lalu. Disitulah Bram bingung. Terus dia noleh ke kanan kiri, nggak ada satupun yang dia kenal, nggak ada satupun. Dan nggak lama dia didatengin oleh seorang bapak-bapak usianya sekitar 50 tahunan. Nah, si bapak-bapak ini bilang ke Bram, Mas Bram, sudah ditunggu sama Pak Dalangnya di dalam. Nah, Bram kaget lah. Kok jenengan tahu nama saya, Pak? Si bapak ini cuma senyum. Iya, Mas, saya didhawuhi sama Pak Dalang untuk mempersilahkan Mas Bram masuk ke dalam. Monggo, Mas. Bram ini nurut. Dia ikut masuk ke sana. Jadi dia ini masuk ke kayak semacam bangunan tebing yang ada gua kecil di situ. Jadi gua ini cuma cukup untuk dimasuki satu orang. Terus si bapak tadi ini masuk ke gua itu. Nah, Bram ikut masuk ke sana. Dan begitu masuk ke gua tersebut, ternyata di dalam gua itu aneh. Nggak gelap. Kayak ada semacam alun-alun besar. Bawahnya itu tanah basah, kayak tanah yang habis diguyur hujan. Bram ngelihat di situ ada pementasan wayang kulit. Dan para penontonnya ini menonton dengan khusyuk. Nggak ada orang yang ngobrol. Gak ada yang bikin keramaian. Pokoknya waktu itu mereka semua khusyuk menikmati pementasan wayang ini. Dan adegan waktu itu adalah adegan perang. Di mana sang dalang ini tampak berteriak memerankan adegan marah dan perang. Bram sempat terpaku di situ. Jadi kayak seolah aura pementasan ini begitu terasa. Yang dirasakan Bram waktu itu, dia ini kayak melihat sebuah pertunjukan besar dan megah. Padahal pementasan wayang ini itu digelar dengan sederhana sekali, nggak ada sound system, nggak ada peralatan yang memadai, tapi pertunjukan wayang itu terasa megah banget, mewah. Dan seolah-olah adegan perang itu kayak beneran. Dan tiba-tiba ada suara semacam benda logam yang bergesekan ketika ada adegan perang. Tring-tring. Seketika suara gamelan itu berubah mistis. Jadi aura di sekitar itu jadi terasa merinding banget. Bram sempat terpaku. Dan di situ dia nggak bisa gerak sama sekali karena dia masih terpaku dengan pertunjukan wayang ini. Jadi kayak seolah-olah dia masuk ke dalam pertunjukan itu. Dan sampai pada adegan di mana ketika waktu itu sang istri ini ditinggalkan oleh suaminya yang tewas di medan perang. Sang istri ini menangis terseduh di depan jasad suaminya. Disitulah Bram tiba-tiba meneteskan air mata. Terus nggak lama dia nangis sesungguhan. Nah Bram sendiri ini nggak tahu loh, kenapa kok aku nangis? Pertunjukan wayang ini pun akhirnya berakhir, tapi Bram itu masih nangis. Dan air matanya itu masih netes. Tapi para penonton ini nggak ada satupun yang tepuk tangan. Mereka waktu itu membubarkan diri dengan rapi sambil jalan itu agak menunduk. Khas para abdi dalam keraton kerajaan. Nah setelah pertunjukan itu selesai, Bram ini dipanggil untuk menghadap ke dalangnya. Jadi sang dalang yang ada di depan itu sempat memanggil Bram dengan lambaian tangan yang pelan sekali. Bram sempat ngelihat dalang tersebut, ternyata dalangnya itu adalah Mbah Jima. Nah, Bram sempat kaget.
Tapi pas Bram jalan menuju ke arah Mbak Jima, dia kebangun dari tidurnya dan anehnya kondisi di kamarnya itu tiba-tiba baunya wangi banget dan bukan bau parfum yang sempat disemprotkan oleh Bram. Jadi kayak ada bau-bau melati. Dan dia lihat jam di HP-nya ternyata sudah jam 11 siang. Terus Bram lihat di teleponnya atau di HP-nya itu ada telepon masuk berulang kali dari Mbak Ina. Mbak Ina ini adalah asistennya Pak Hendra. Bram langsung kepikiran di situ, dia bingung. Diteleponlah langsung Pak Hendra secepatnya. Begitu Pak Hendra angkat telepon, Pak Hendra cuma bilang, "Kamu itu mati suri atau gimana sih Bram? Dicari banyak orang itu loh, kok nggak ada respon sama sekali." Bram menjawab waktu itu sambil malu, "Iya nih Pak, mohon maaf Pak. Semalam saya pulang itu langsung tidur, kecapean banget saya Pak." Pak Hendra bilang, "Ya sudah, itu barangnya itu bisa kamu antar ke sini jam berapa?" "Oh iya Pak, ini saya mau mandi dulu, terus nanti langsung ke Matraman." Nah, Matraman ini lokasi kantornya Pak Hendra. Akhirnya Bram itu mandi dan dia siap-siap langsung berangkat menuju ke kantor. Dan sesampainya di kantor, timnya Pak Hendra ini lengkap. Semua itu kebetulan pas lagi ngumpul di kantor. Biasanya mereka ini jarang ke kantor karena mereka lebih banyak ada di luar kota. Dan jarang banget timnya ini ngumpul semua. Dan nggak tahu kenapa hari itu kok pas ketika Bram membawa wayang Bajima ini, semua tim itu kumpul lengkap, termasuk senior-senior Bram. Dan begitu Bram ini sampai di kantor, Bram langsung memanggil orang-orang OB. Jadi ada pegawai OB kantor Pak Hendra itu yang namanya Pak C dan juga Mas Heri. Tapi belum sempat mereka mengambil peti wayang itu, Pak C dan Mas Heri ini masuk kantor lagi. Terus mereka sampaikan ke Bram, "Mas Bram, itu petinya berat Mas, nggak bisa diangkat 2 orang Mas. Nggak mungkin itu bisa diangkat 2 orang." Akhirnya Bram dan 3 teman yang lain itu membantu Pak C dan Mas Heri ngangkat peti. Jadi waktu itu 5 orang yang mengangkat peti ini masuk ke dalam kantor. Meskipun sudah 5 orang, tapi rasanya itu masih berat banget. Bram ingat ketika di rumah Pak Gondo, peti ini juga dibawa oleh beberapa orang. Dan rasanya itu kayak membawa peti yang beratnya sekitar 300 kilo lebih. Dan singkatnya setelah peti ini sudah masuk kantor, Pak Hendra itu langsung membuka peti kayu ini. Nah, Pak Hendra ini merupakan penganut aliran kepercayaan tertentu. Jadi sebelum benar-benar dia membuka peti wayang itu, beliau mencipratkan air ke arah peti kayu itu. Terus kemudian sempat mengasapi peti wayang ini dengan asap kemenyan. Barulah setelah itu Pak Hendra mulai membuka peti ini. Dan Pak Hendra ini nggak ada raut wajah yang kaget. Tapi beliau itu malah senyum. Dia ambillah kaca pembesar dan ngelihat secara seksama wayang-wayang ini. Dia ngelihat ke arah Bram dan juga ke tim yang lain. Terus Pak Hendra bilang, "Ciamik Bram, asli nih Bram, merinding aku Bram." Nah, nggak ngerti juga apa maksud Pak Hendra ngomong seperti itu. Yang jelas Pak Hendra seneng banget waktu itu. Dan di situ Bram juga nggak pernah menjelaskan bahwa ini adalah wayang kulit manusia. Kayaknya memang Pak Hendra sudah tahu soal ini. Tapi Pak Hendra nggak lama ngecek wayang-wayang itu, terus Pak Hendra ini ngajak semua tim ini makan di restoran. Nah, pas makan-makan dengan tim lengkap inilah Pak Hendra bilang, tapi Pak Hendra ini cuma ngomong ke Bram, nggak ngomong ke tim yang lain. Pak Hendra ini ngomong seperti ini, "Bram, kamu tahu kan kalau wayang kulit ini wayang manusia?" Nah, Bram bilang, "Aduh Pak, jujur ya Pak, pas pertama kali ngelihat wayang ini di rumah Pak Gondo, saya tuh merinding. Kok Bapak nggak bilang dulu sebelumnya ke saya? Saya nggak nyangka kalau ternyata memang benar ada wayang kulit manusia ini. Saya kira kan cuma mitos Pak." Nah, Pak Hendra cuma senyum. "Ya sudah, ini nanti jadi pencapaian koleksi teratas kita sejauh ini Bram. Dan kalau kamu tahu isi hatiku, aku senang banget Bram. Sekarang ini aku senang banget." Dan akhirnya setelah makan bersama di restoran itu, Pak Hendra ini tiba-tiba jadi jarang ke kantor. Dan wayang gandrungnya Pak Jima itu nggak tahu. Yang jelas wayang ini nggak pernah ada di kantor, nggak tahu disembunyikan di mana oleh Pak Hendra. Pokoknya waktu itu, Pak Hendra ini jarang banget ada di kantor. Katanya beliau saat itu persiapan kampanye di daerah asalnya di Sumatera. Nah, Pak Hendra ini katanya mau mencalonkan diri jadi anggota DPR, mewakili daerah asalnya. Jadi Pak Hendra waktu itu mulai jarang ke kantor. Dan singkatnya, Pak Hendra ini terpilih jadi anggota dewan. Dan semenjak itu Pak Hendra ini jadi jarang mengurusi kantor. Kayak seolah-olah tim itu ya jalan sendiri. Padahal setiap saat semua tim itu butuh masukan dari Pak Hendra, terutama soal barang-barang yang unik dan ada nilai sejarahnya. Dan itu sudah nggak bisa mereka dapatkan lagi dari Pak Hendra. Terus lambat laun, ada masalah lagi. Penggajian karyawan ini juga mulai macet. Ada beberapa
benda-benda atau barang-barang itu yang belum sempat dibayarkan. Jadi beberapa orang itu datang ke kantor Pak Hendra, mereka nagih, bahkan sampai pernah didatangin oleh debt collector. Akhirnya sampai sewa ruko pun juga telat. Akhirnya hal inilah yang membuat satu persatu karyawan itu resign. Dan para OB ini sudah resign lebih dulu. Ada yang belum digaji selama 3 bulan, ada yang bahkan 5 bulan belum digaji. Dan mereka-mereka yang belum digaji itu ya terpaksa, mereka ada yang ambil printer, ada yang ambil speaker, ada yang ambil beberapa barang. Pokoknya mereka mengambil apapun yang bisa diuangkan. Dan yang terpenting adalah gaji-gaji atau komisi dari tim ini belum juga cair. Bram sendiri ini juga mengalami hal yang sama. Dan karena Bram kerja ikut Pak Hendra, atas saran dari omnya Bram, dia sempat nanya ke omnya Bram, ini kenapa om kok Pak Hendra jadi beda banget semenjak dia jabat jadi anggota dewan. Dan Bram juga cerita ke omnya, kalau Pak Hendra ini belum menggaji Bram selama 4 bulan, bahkan uang komisi Bram juga belum ada yang cair. Dan yang miris adalah, uang komisi ini lebih besar dari uang pengajian sebenarnya. Terus omnya Bram di situ menyarankan supaya Bram keluar dari tempat kerja itu dan supaya dia ini cari kerjaan lain. Kata omnya Bram, Pak Hendra ini sudah nggak bisa diandalkan. Nah, di momen itu omnya Bram ini ngomong sesuatu. Dah Bram, secepatnya kamu keluar dari sana, kamu putuskan resign, itu jadi orang ruwet sekarang. Dan hapus segera kontaknya Pak Hendra. Jadi kayak ada sesuatu yang bakal terjadi dengan Pak Hendra. Tapi Bram sendiri nggak tahu itu apa. Dan omnya Bram ini juga nggak mau ngomong secara belak-belakan. Nah, singkatnya Bram menuruti omnya, dia coba sempat berulang kali telepon Pak Hendra, tapi yang ngangkat itu selalu ajudannya Pak Hendra. Bram di situ akhirnya hanya meninggalkan pesan, dan dia memutuskan untuk resign, dan dia masih menagih haknya. Dia masih menagih uang gajinya dan juga uang komisinya yang belum dibayar oleh Pak Hendra. Tapi setelah Bram ini sempat ngomong ke Pak Hendra itu, Bram masih belum menghapus kontak Pak Hendra. Karena dia masih berharap kalau uang gaji dan uang komisinya itu masih bisa cair. Secara Pak Hendra waktu itu kan juga merupakan anggota dewan. Jadi Bram mikirnya pastilah uangnya ini tambah banyak. Ternyata kira-kira setahun kemudian ada kabar kalau Pak Hendra ini terlibat kasus korupsi. Bahkan kantornya juga ikut diperiksa yang ada di Jakarta itu. Semua barang-barang antik dan juga barang-barang kuno itu juga ikut disita. Nah, Pak Hendra dan beberapa orang lainnya kemudian masuk bui karena kasus tersebut. Dan Bram sendiri waktu itu mendengar kabar, waktu itu dia sudah kerja di pertambangan ikut salah satu omnya dari pihak ibunya. Jadi ketika mendengar kabar ini, Bram juga miris. Kenapa Pak Hendra yang sudah lebih dari beberapa puluh tahun menggeluti bidang ini, kemudian ketika dia jadi anggota dewan, dia malah terjerat kasus korupsi. Bram cuma geleng-geleng kepala ketika membaca berita ini. Dan sampai hari ini gaji Bram dan juga gaji karyawan Pak Hendra yang lain ini masih belum pernah dibayarkan. Bahkan istri Pak Hendra menggugat cerai Pak Hendra karena Pak Hendra sempat ketahuan selingkuh sebelum kasus korupsi ini tersebar. Pak Hendra itu katanya selingkuh dengan salah satu perempuan, yang perempuan ini adalah mantan pacar Pak Hendra ketika zaman kuliah dulu. Dan itulah teman-teman kisah dari Pak Bram. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.